Ya, itu dicatat. Dan pada suatu saat nanti itu akan dibaca. Kita sendiri yang akan membaca. Nah, maka siapa yang diberikan kitab catatan berdasarkan tilikan malaikat tadi dari sebelah kanan, maka akan sukariang dan gembiralah mereka nanti. Tapi bagi siapa yang diberikan kitab catatan amalnya itu dari pihak kirinya, nah maka dia akan bersedih dan muram pada waktu itu. Nah, yang ketiganya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Nah, penilaian Allah itulah yang tidak pernah salah. Penilaian Allah itulah yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lupa dan lain sebagainya. Karena Allah itu memang terhindar daripada kantuk dan lupa. Jadi kalau malaikat bisa saja salah. Mengapa disebut salah? Karena malaikat juga hanya akan mencatat dari sir tadi sampai kepada yang dijaharkan. Ya, misalnya tadi kita sebut Allah di lidah, itu dicatat di malaikat, tahu malaikat. Kemudian disebut dalam hati kita tadi Allahu Allah, kita ikut. Itu tahu malaikat. Saya tadi mengikuti, tahu malaikat, dicatat itu. Tetapi seseorang yang merasakan bahwa kehadirannya di hadapan Tuhan itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya, maka itu tidak dikenali oleh malaikat dengan secara benar. Allah yang tahu. Nah, maka banyak terjadi nanti di yaumil mahsyar yang kadang-kadangnya tidak ditemui di dalam buku malaikat. Nah, tetapi ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya tentu juga seperti itu. Nah, jadi maka oleh sebab itu penilaian Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling mutlak. Nah, jadi mereka menganggap bahwa yang mereka amalkan itu adalah sudah baik. Kurang. Nah, lalu dikatakan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir dengan ayat Tuhan mereka. Tidak mempercayai bahwa ayat Tuhanlah yang akan menyelamatkan, bahwa yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Ayat Tuhanlah yang akan memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, juga kalau kita berbicara tentang ayat Tuhan, ya, pada umumnya pengertian ayat itu adalah bukti Tuhan mereka. Itulah yang mereka tidak percayai. Nah, maka ayat Tuhan itu tuh berada pada dua kitab. Satu disebut dengan kitab Manzilah. Kitab apa? Manzilah, itunya kitab yang diturunkan wahyu kok. Tersimpan dalam ayat-ayat. Nah, dan kemudian ada tersimpan dalam kitab makhluk. Ya, kitab ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Quran kok, mulai dari diri kita sampai masih Allah, apa saja selain daripada Allah, itu kitab. Seluruhnya itu adalah menunjukkan kepada Allah, kepada kuasa Allah, kasih sayang Allah tadi, aziz Allah, qahar Allah, itu yang ditunjukkan. Baik oleh kitab itu atau oleh kitab yang makhluk tadi. Nah, timbul pertanyaan, jadi mengapa dibedakan ada kitab Manzilah dan kemudian ada kitab yang makhluk? Karena Al-Quran ini bukanlah makhluk. Nah, jadi Quran tidak bisa kita sebut dengan makhluk. Bahkan para ulama mengatakan siapa menganggap Quran itu makhluk, itu adalah berarti mencedari nama Tuhan, sama dengan kafir. Nah, arti makhluk apa? Diciptakan. Yang Quran bukan diciptakan, tapi Quran itu adalah kalam Allah. Yang kalam itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kalam Allah tadi setelah sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diberi bentuk, diberi huruf seperti itu. Nah, jadi yang Al-Quran yang pada hakikat yang sebenarnya kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat, bukan makhluk. Kitab Manzilah. Sedangkan kitab makhluk, segala sesuatu yang ada masuk Allah apapun selain daripada Allah, itu adalah makhluk karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka itu orang-orang yang ingkar, kafir, tak percaya, sekurang-kurang ragu dengan ayat-ayat Tuhan mereka, baik yang manzilah ataupun yang makhluk. Wa liqaihi, dan tentang menemui Tuhannya mereka itu tidak percaya. Tayo ke bertemu dengan Tuhan tak indak, tayo ke berbangkit tak indak, tayo ke hidup balik sesudah mati tadi tak indak. Begitu mereka tadi tidak bisa mempercayainya. Lalu fahabitat a'maluhum, maka hapuslah segala amalan mereka. Nah, hapus, tidak ada artinya. Fala nuqimu lahum, kok namanya menyedihkan, maka tidaklah mendirikan kami untuk mereka pada hari kiamat nanti akan wazan, timbangan. Apa yang ditimbang? Nah, maka keditimbang itu kan dua, ada baik, ada buruk. Kini yang baiknya sudah hapus, tinggal yang buruk saja lah itu ada timbang. Nah, artinya orang yang semacam itu, yang mendustakan ayat Tuhan, yang kafir dengan ayat Tuhan, yang tidak percaya tentang bertemu dengan Allah, amalan mereka hapus, langsung mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Zalika jazaohum. Nah, demikianlah balasan mereka. Mereka diberi balasan apa? Jahannam, yaitunya Jahannam. Satu daripada nama neraka yaitu Jahannam. Bima kafaru, bima dengan sebab apa yang mengingkari mereka. Nah, dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan itu, wattakhazu ayati, dan mereka ambil jadikan ayat-ayatku itu, wa rusuli, dan rasul aku, huzwan, akan menjadi senda gurau oleh mereka. Nah, kini banyak ayat-ayat Tuhan, Quran kini ke seolah-olah dijadikan sebagai hiburan, ya, dijadikan sebagai hiburan, sehingganya Al-Quran itu dipabagaikan. Kita khawatir kalau tidak sampailah ya orang-orang pintar yang berkuasa, yang mempunyai ya apa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, barangkali nanti Al-Quran itu akan dijadikan sebagai hanya sekedar kesenian. Ya, kalau kini kan lai kok melagu dangdut, kini kan lai alun lai. Nah, tapi mungkin pada suatu saat nanti Quran ko dijadikan sebagai namanya tuh materinya, kemudian diiringi dengan band dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terjadi yang semacam itu kalau tidak hati-hati. Jadi dijadikan sebagai kesenian. Nah, dan Rasul itu dijadikan pula sebagai husuan, sebagai pemanis kata, sebagai pelengkap kehidupan. Ya, nus ketek lu nak percaya orang disebut hadis Nabi. Ya, disebut begitu janji Nabi. Dan kadang-kadangnya ya, nentak dikatakan Nabi pun dikatakan oleh mereka sebagai perkataan Nabi. Banyak itu contoh-contoh. Nah, jadi kembali kita kepada pokok permasalahan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, nah, kalau melalui orang, terima kasih kepada orangnya dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, nah, jangan sampai amalan kita tersia-sia. Artinya selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Ketiga, jangan menjadi orang yang tak percaya tentang ayat-ayat Tuhan dan tentang bertemu dengan Allah. Kalau itu terjadi, maka hapus amalan. Orang yang semacam itu tidak akan ditimbang lagi, tetapi langsung ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jadilah menjadi orang yang tidak berolok-olok dengan ayat Tuhan, tidak berolok-olok dengan Nabi atau Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba mendiskusikan.